Hari ini aku ada jam kuliah. Aku begitu bersemangat. Karena seminggu yang lalu aku bisa mendapatkan dosen pujaan hatiku. Oke, sebut saja namaku Eko. Aku kuliah di sebuah universitas negeri di kota Semarang. Umurku saat ini 24 tahun. Dan aku sudah menginjak di semester akhir. Selama aku kuliah, aku mengagumi salah satu dosen yang mengajarkanku. Menurutku dia berbeda dengan yang lain. Tentunya, selain kecantikannya beliau, dari aku masuk kuliah sudah menunjukkan sikap berbeda terhadapku. Sebut saja namanya dosen pujaanku ini adalah Pera, bukan nama sebenarnya. Umurnya memang terpaut lebih tua dariku. Beliau sekarang berumur 35 tahun. Tinggi badan sekitar 165 cm. Cukup tinggi, seukuran perempuan pada umumnya. Dia selalu berpakaian rapi dan terlihat begitu mempesona. Ciri khas rambut hitam panjang yang dibiarkan terurai membuatku semakin jatuh hati padanya. Tapi beliau ini sudah janda dan mempunyai anak satu yang masih sekolah di taman kanak-kanak. Singkat cerita, mulai semester 4, aku sudah mendekatinya. Berharap perasaan dalam hati ini bisa aku ungkapkan kepadanya. Dan benar saja, memasuki semester 5, kedekatanku dengan beliau semakin begitu dekat. Karena kebetulan Bu Pera ini menjadi dosen pembimbingku dalam skripsi nanti. Kami semakin akrab, hingga keakrabanku dengan Bu Pera ditandai dengan aku memanggilnya Mbak Pera ketika di luar kampus. Selama menjadi dosen pembimbingku, aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengungkapkan isi hatiku. Suatu ketika aku dipusingkan dengan materi skripsiku di bab 4. Aku langsung menghubungi Mbak Pera. Mbak, di mana sekarang? Aku mau konsultasi nih. Ada sebagian materi yang aku nggak ngerti, kataku. Aku lagi di rumah, jawab Mbak Pera. Terus gimana? Tanyaku. Ya udah kamu ke rumah aja. Sekarang aku langsung berangkat, jawabku lagi. Beberapa saat kemudian sampailah aku ke rumah Mbak Pera. Hampir seharian aku di rumah dosenku itu untuk mengerjakan skripsi. Ternyata dengan bimbingan Mbak Pera dosenku yang cantik itu. Setelah semua selesai, aku pun mencoba untuk mengobrol di luar pelajaran. Hingga pada akhirnya, aku mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku. Dia juga diam-diam menyukaiku. Tapi Mbak Pera tak mau memberikan jawaban pasti kepadaku. Dia bilang butuh waktu dan butuh obrolan yang serius antara kita berdua. Oke, tak masalah bagiku. Mungkin ini sebuah ujian Mbak Pera kepadaku. Pikirku saat itu. Besoknya aku buru-buru untuk berangkat ke kampus. Dan benar saja, sesampainya aku di kampus, Bu Pera sudah datang duluan dan menebar senyuman untukku. Pagi yang sangat penuh dengan kebahagiaan. Selamat pagi Bu Pera yang manis, sapaku. Senyummu melelehkan imanku hari ini, kataku saat memberi salam kepada Bu Pera. Ia terlihat tersipu saat aku sapa pagi itu. Baru dikasih kata-kata seperti itu saja, Bu Pera sudah baper. Pagi juga Eko, sahutnya. Wih, dipanggil sayang lagi, jangan keras-keras nanti mahasiswa yang lain dengar, kataku berbisik. Enggak apa, ibu sudah siap kok, sambung Bu Pera. Maksud Bu Pera siapa apat nih? Tanyaku penasaran. Memangnya kamu enggak mau jika suatu saat nanti kamu nikah sama ibu? Tanyanya Bu Pera serius bilang seperti itu. Tapi kan Bu Pera masih ingin diomongin lebih serius lagi, kataku. Bu Pera seketika terdiam. Ibu kok diam? Apa yang ibu pikirkan? Tanyaku penasaran.
Tadi kamu bilang apaan? Maaf, ibu lagi melamun, jawabnya. Suami ibu ya sudah meninggalkanku tanpa alasan. Ibu serba salah sekarang ini. Ibu memang sedikit trauma untuk membina rumah tangga kembali. Ya, sudah kamu masuk duluan sana, pangkasnya. Siap calon istriku, sahutnya bercanda. Ntar ada yang dengar, sambungnya. Dan saat aku selesai mengikuti mata kuliah, aku tidak pulang dulu. Aku masih ingin ngobrol sama Bu Pera terkait pembicaraan tadi pagi. Siapa tahu aku jadi suaminya beneran, harapku. Tapi apa mungkin hal itu terjadi? Entahlah, aku jalani saja dulu. Apa adanya. Yang penting saat itu Bu Pera sudah ada di genggamanku. Aku mencoba chat Bu Pera, mau aku ajak makan di luar. Siapa tahu dia tidak sibuk hari ini. Dan alhamdulillah Bu Pera tidak sibuk. Dan ia mau aku ajak makan di luar. Selang beberapa menit, Bu Pera datang. Lalu kita pun pergi ke sebuah tempat rumah makan. Di sana, aku kembali membahas tentang obrolan tadi pagi. Jadi gimana Bu? Apanya yang gimana? Tanya balik Bu Pera. Soal tadi pagi. Masa ia sudah lupa? Memangnya Bu Pera nggak ingin kalau hubungan kita ini menuju ke jenjang yang lebih serius, sambungku. Ya, sebenarnya pingin sih, jawabnya. Kan tadi pagi ibu sudah bilang kalau sudah siap menikah sama kamu. Tapi apa Bu? Tanyaku penasaran. Apa kamu benar-benar mau menerima ibu yang sudah seperti ini? Ibu sudah punya anak. Apa kamu bisa jadi ayah tiri untuk anakku nanti? Itu semuanya tidak masalah untuk Eko. Eko sudah ikhlas mencintai Bu Pera dengan sepenuh hati. Jawabku meyakinkan. Eko siap menerima apa yang ada pada Bu Pera, termasuk jadi ayah tiri, jelasku. Ibu percaya sama kamu. Kulihat dari bola mata kamu benar-benar ikhlas sayangin ibu. Sambung Bu Pera. Nanti malam, kamu bisa nggak ke rumahku? Tanya Bu Pera. Ya, kamu kan belum tahu rumah asli Ibu Pera. Sekalian aku kenalin sama anakku. Siapa tahu nanti kamu malah cepet akrab sama dia, ucap Bu Pera. Ya, boleh. Siapa tahu dapat yang lebih spesial, kataku. Dasar kamu mulai nakal, sambungnya seraya mencubit lengan kiriku. Sampai ketemu nanti malam, ucap Bu Pera. Lalu aku bergegas pulang ke kos dan istirahat. Singkat cerita, malamnya aku ke rumah Bu Pera dan rencana mungkin menginap di sana. Sebelumnya aku dan Bu Pera sudah saling kontak menunggu. Setibanya di rumah Bu dosen Pera, aku sudah disambut di depan rumahnya. Bu Pera nampak cantik sekali, benar-benar mirip anak kuliahan. Aku benar-benar terpesona malam itu. Cantik banget, tumben sapaku dengan canda. Alah kamu gombal, emang kemarin-kemarin gak cantik, sahutnya. Ya cantik, tapi malam ini lebih cantik, Bu dosen sayang, jawabku. Ya udah ayo masuk, ucap Bu Pera. Dan aku malam itu berkenalan dengan anaknya Bu Pera yang masih kecil dan lucu. Aku pun menemaninya bermain sebelum ia pergi tidur. Lalu di saat ia tertidur, aku dan Bu Pera ngobrol kecil. Dan Bu Pera membahas kembali obrolan saat makan siang tadi. Hingga malam semakin sunyi, kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 21.30. Tiba-tiba saja Bu Pera mulai salah tingkah. Eko, kamu mau kan malam ini nginap di sini? Ibu takut habis ada tetangga yang meninggal tadi pagi. Emangnya nggak apa-apa Bu, kalau Eko nginap. Kalau ada orang yang tahu gimana, tanyaku. Di sini aman kok, kamu nggak usah takut. Jujur, ibu juga pengen banget segera ada laki-laki yang selalu jagain aku dan anak-anakku, ujar Bu Pera. Oke, asalkan ibu nyaman apa saja aku lakukan. Terima kasih ya Eko, sahut Bu Pera seraya memegang tangan dan menyandarkan kepalanya di bahuku.
Benar-benar suasana menjadi sangat romantis saat itu. Bu Pera sedikit bercerita tentang masa lalunya. Dan hari ini adalah hari yang sudah lama dia inginkan. Dia benar-benar merasa nyaman dan ingin selalu dekat denganku. Mendengar hal itu, dan aku merespon memberikan pertanyaan padanya. Apa mau dimulai dari sekarang? Tanyaku berbisik. Boleh juga tuh, mumpung si Tias sudah tidur. Ya, pun berbisik lembut dan aku pun tidak buang-buang waktu. Aku segera mengerjakan tugas-tugasku dan kami pun bekerja sama. Ibu memberikan segalanya kepadaku. Tak terasa malam semakin larut. Ibu memintaku untuk menyelesaikan dengan cepat dan sempurna. Kemudian Bu Pera memandangku dengan memberikan senyum yang manis dan memuji kinerjaku yang baik. Aku sangat bahagia bisa mengerjakan tugasku bersama-sama dengan Bu Pera sampai dengan tuntas. Dan akhirnya aku pun wisuda. Tempat waktu, hubunganku dengan Bu Pera pun berlanjut ke pelaminan. Setelah aku diwisuda, aku meminang Bu Pera sebagai istriku. Agar tidak terjadi dosa-dosa besar yang dilakukan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah aku salah jika mencintai wanita yang lebih tua dariku? Apalagi dia janda dan mempunyai anak satu. Apakah keputusanku ini untuk menikahinya sudah benar? Atau justru keputusan yang salah? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan cerita-cerita seru selanjutnya. Sekian dan terima kasih.